Satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Kenapa tiap kali Ayuna mau kenapa-napa, gue jadi refleks lindungin dia ya? Silakan Pak. Pak Rafka, ini Pak Tristan, perwakilan dari perusahaan Bina Gita Angkasa. Beliau yang akan follow up kerjasama kita, Pak. Ayuna kan sahabat saya. Saya cuma minta tolong perlakukan dia dengan baik. Karena dia perempuan yang baik. Dan saya yakin dia istri yang baik buat kamu. Udah nggak apa-apa sih. Rafka? Senang bisa bekerja dengan perusahaan suaminya sahabat saya. Ya. Saya cuma khawatir kalau Pak Tristan ini tidak bisa bersikap profesional. Mengingat hubungan Anda dengan istri saya. Oh enggak, Pak. Saya bisa membedakan mana yang urusan pribadi dan mana profesional. Tenang aja. Bina Gita Angkasa adalah perusahaan yang akan mensuplai bahan-bahan baku ke perusahaan kita dengan harga terjangkau, Pak. Baiklah, mari kita mulai pembahasan ini. Silakan duduk. Baik. Ayuna itu anak yang tidak bisa diandalkan. Kalau sampai Rafka menceraikan Ayuna, Mama tidak akan memaafkan dia. Kalau seandainya Mama boleh memutar waktu, Pak, Mama tidak akan mengadopsi Ayuna. Ternyata Ayuna itu pembawa sial buat kehidupan kita, Pak. Kita harus cari akal nih. Gimana caranya supaya Ayuna itu cepat hamil? Aku masih penasaran soal Mi Amor. Kenapa dia bisa ada di kantor ini ya? Pak, dari tadi Mama ngoceh aja, kenapa Papa diem aja sih? Papa ini aneh deh. Dengar. Aku juga kesel banget sama Ayuna. Itu benar anak yang gak tahu diuntung, sayang. Aneh Papa nih. Hari ini semakin aneh nih. Yaudah, yuk sayang kita balik ke kantor yuk. Sayang, Apa lagi? aku baru aja ingat. Aku harus ketemu sama orang pajak, aku harus ngomong sama dia. Yuk, ikut yuk. Urusan pajak nggak mungkin Pak. Pasti Mama bakalan puyeng kepala Mama. Mama ke kantor aja sendiri pakai taksi. Jadi aku sendiri aja? Ya iyalah. Oke. Mama duluan ya. Iya, hati-hati ya sayang. Akhirnya lagi sih nih musang genit telepon gue segala. Repot banget. Hola mi amor. Mi Amor. Aku mau ketemu sama kamu. Kita ketemu di koridor ya, sekarang ya.
Aduh nggak bisa Mi Amor, aku banyak kerjaan loh. Nggak bisa, nanti aku dimarahin sama atasan aku. Mi Amor, ini penting banget. Aku nggak akan bisa hidup tenang sebelum aku bicara sama kamu. Please Mi Amor, sebentar aja. Oke, ya udah, sebentar aja ya. Aku kesana sekarang. Bye Mi Amor. Oke Mi Amor, oke. See you. Walala. Aduh, lo punya mata gak sih? Kalau jalan pakai mata bisa. Orang lewat nggak lihat. Mbak, saya nggak sengaja. Mana ya Mas Rafka? Masih lama nggak ya meetingnya? Aku chat aja ya, kasih tahu dia. Kok HP ku nggak ada? Hah? Gimana ya? Duh, jangan sampai hilang nih. Banyak foto-foto kenangan sama Bella di situ. Terakhir aku pegang HP di mana ya? Di rooftop. Bisa aja nih jatuh pas balik dari rooftop. Harus cek sana. Oke Pak, kita lanjut ke poin berikutnya ya, mengenai penalti. Di sini tertulis jika pihak Bapak terlambat dalam pengiriman barang, maka pihak Bapak wajib membayar penalti sebesar 50% dari nilai batch. Selesaikan masalah itu dengan sangat serius, Pak. Pak, jangan sampai ada korban lagi berjatuhan cuma gara-gara limbah perusahaan kita, Pak. Rafka, sudah. Kalau Papa membayar kompensasi mereka, keuntungan perusahaan dari mana? Papa kan juga harus bayar gaji. Materialistis. Di otak Papa tuh cuma ada uang, uang dan uang. Papa nggak pernah peduli sama penderitaan orang lain. Gua harus hentikan semua itu dulu. Maaf Pak, tapi saya nggak setuju. Kalau kedua belah pihak dapat penalti 50%, oke, itu fair. Tapi kalau cuma perusahaan saya yang dapat 50%, itu akan merugikan perusahaan saya, Pak. Coba Pak rundingkan kembali dengan Pak Rafka. Baik Pak. Pak Rafka, gimana Pak? Pak Rafka. Gimana? Sepertinya Pak Rafka yang tidak profesional. Karena di meeting sepenting ini pun dia tidak bisa fokus. Maaf Pak Rafka. Jadi gini, Pak Tristan tidak setuju dan keberatan kalau penaltinya 50% Pak. Jadi menurut Pak Rafka gimana? Ya udah begini aja. Kalau memang kedua belah pihak sama-sama terlambat atau melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya, masing-masing pihak dikenakan penalti 25%. Bagaimana? Oke, deal.
Maaf, saya duluan. Saya ada urusan lain. Permisi. Ayuna mau kemana tuh? Ikutin lah. Mohon maaf Bu, lift yang sebelah sini rusak. Oh, oke. Yang sebelah sini bisa? Bisa. Makasih ya. Mas Rafka? Mau kemana, Mas? Satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Kenapa tiap kali Ayuna mau kenapa-napa, gue jadi refleks lindungin dia ya? Ya ampun, Mas Rafka kenapa jadi ngelindungin aku terus begini? Aduh, kok jadi deg-degan ya? Jangan sampai Mas Rafka dengar detak jantungku. Kaget aja deh. Kamu ngapain di sini, Mi Amor? Aku sekarang kerja di sini, Mi Amor. Bangga gak sih kamu? Aku bisa kerja di perusahaan reputasinya bagus banget. Mi Amor, kau kasih tahu situasinya ya. Ini perusahaan menantuku. Dia CEO di sini, bahkan anak angkatku itu. Dia brand ambasador perusahaan ini. Ini keadaan yang sangat tidak sehat, Mi Amor. Bahaya. Justru itu alasan aku kerja di sini. Supaya aku bisa monitor Ayuna dan pelan-pelan ngancurin dia. Kok bisa pas banget ya, Mi Amor? Ih, kebetulan banget loh. Mi Amor. Kamu harus resign. Hari ini, detik ini kamu harus resign, Mi Amor. Ini tuh sangat berbahaya buat kita berdua. Enggak mau. Ini nggak sehat, Mi Amor. Aku nggak mau, Mi Amor. Why? Aku nyaman kerja di sini, Mi Amor. Dan aku tuh pengen menunjukkan ke seluruh dunia kalau aku tuh bisa berdiri sendiri, Mi Amor. Mi Amor, kamu nggak perlu berdiri sendiri, Mi Amor. Kamu udah punya segalanya di Hendar. Gini, Mi Amor. Kalau kamu mau nurut sama aku, kalau kamu resign, aku tambahin uang bulanan kamu. Plus, aku kasih kamu uang transport. Gak mau, Mi Amor. Emang uang itu penting sih. Tapi aku kan masih muda. Aku butuh pengalaman hidup juga. Masa nggak boleh sih, Mi Amor? Mi Amor, please dong ya, Mi Amor. Ajarin aku kerja di sini. Aku sedih deh. Aku janji. Aku janji kalau aku kerja di sini, penantu kamu, besan kamu, anak angkat kamu, gak akan ada yang tahu tentang kita. Gimana? Ya udah, oke, Mi Amor. Tapi dengan satu syarat ya. Jangan bikin masalah di sini. Oke. Promise? I promise. Ayuna, dengerin aku kalau aku lagi ngomong.
Ingat, aku ini suami kamu. Kenapa gue harus ngomong gitu sih? Apa gue udah terlalu terbawa peran jadi Rafka?